Apa sudah terlihat slide saya, teman-teman? Sudah, Mas. Sebentar. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu di sesi tentang menjadi freelancer digital. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, teman-teman. Dan pastinya terima kasih sudah masih semangat belajar di pertemuan pertemuan terakhir kita di Daya Project ini. Dan kemarin sudah belajar tentang digital marketing, lalu tentang desain, dan tentang eh, skills yang dibutuhkan di ketika bekerja seperti Microsoft, accounting juga teman-teman belajar. Dan kali ini gimana sih kita, kalau teman-teman memiliki minat untuk menjadi freelancer atau menjadi istilahnya pekerja lepas ya gitu, itu gimana sih langkah-langkah yang harus teman-teman mulai di awal gitu. Nah, sebelumnya apa sih yang teman-teman tahu tuh tentang freelancer atau pekerja lepas? Ada yang mau menjawab? Sebuah sebuah pekerjaan yang tidak terikat dengan kantor. Oke, yang uh, sebuah pekerjaan yang tidak terikat dengan kantor. Oke, oke, beli putu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Apa itu pekerja lepas atau freelancer? Pekerja yang waktunya tidak terikat juga. Oke, pekerja yang memiliki kebebasan waktu, bisa mengatur waktunya sendiri, tidak terikat. Oke. Ada lagi teman-teman tadi tidak terikat oleh kantor, memiliki kebebasan waktu, atau kita bisa mengatur waktu sendiri. Ada lagi yang ingin sharing atau ingin memberikan jawabannya? Oke, oke. Jawaban teman-teman semuanya benar. Jadi, apa sih pekerja lepas atau freelance kita sering nyebutnya itu, yaitu seorang profesional yang menyediakan jasa atau keahlian. Jadi kita menawarkan jasa kita, menawarkan keahlian kita kepada klien. Itu kliennya tuh bisa berupa perseorangan atau individu ke individu, ataupun kita bisa menawarkan ke perusahaan teman-teman secara bebas. Jadi bebas di sini berarti tidak ada, istilahnya kita tidak terikat oleh perusahaan itu ataupun individual itu. Kita hanya menawarkan jasa, kita mengerjakan sesuai kontrak, dalam tanda kutip kontrak project yang sedang kita ingin kerjakan ya dengan orang itu ataupun dengan perusahaan itu. Tapi kita bebas nih, kita nggak harus datang ke kantor mereka, kita nggak harus mengikuti jam kerja mereka, kita bisa mengatur waktu kita sendiri, bahkan eh, gaji pun kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Jadi eh, kelebihan dari pekerja freelancer itu, kita bebas, dalam tanda kutip kita tidak terikat apapun, eh, baik secara kontrak kita bisa mengatur waktu maupun bisa mengatur keuangan kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan pekerja lepas atau freelancer. Nah, apa sih keuntungan kita ketika kita menjadi freelancer atau pekerja lepas? Di sini saya bagian dari freelancer juga. Saya ada pekerjaan utama juga dan ada pekerjaan freelancer. Dan ini saya di sini di sesi kali ini saya ingin sharing apa sih keuntungan keuntungan saya setelah menjadi freelancer itu. Yang pertama itu ada diversifikasi klien atau kita bisa memilih klien kita. Jadi kalau semisal nih kita bekerja di perusahaan, kan biasanya apapun yang tugas diberikan pasti kita kerjakan. Cuman kalau kita sebagai pekerja lepas atau sebagai freelancer itu, kita bisa memilih teman-teman, kayak, oh aku memang fokusku semisal jadi konten kreator gitu ya. Aku fokusku membahas tentang otomotif atau tentang seputar mobil, dan aku akan membahas itu terus. Jadi kita bisa memilih klien kita yang cocok tuh yang mana aja gitu. Jadi kita tidak mengerjakan semua klien. Kalau misal kita memang
ada tawaran tentang bekerja sama dengan produk kecantikan, tapi kita fokusnya ke otomotif, berarti kita bisa menolak itu, teman-teman. Enaknya di situ. Dan eh, kita bisa mengatur waktu tadi yang benar dibilang Kaila bahwa kita memiliki fleksibilitas waktu atau kita bisa mengatur waktu kita semau kita. Misalnya nih, eh, aku perharinya ingin kerja 3 jam aja. Is okay, itu tidak apa-apa teman-teman. Tidak ada aturan yang penting ketika teman-teman diberikan kerjaan atau sudah ada kontrak atau deal dengan klien, pastikan bahwa teman-teman sudah bisa memberikan hasil yang sesuai gitu. Jadi hasilnya tepat waktu dan sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi teman-teman bebas memilih jam kerja, itu kapanpun terserah teman-teman yang mengatur. Jadi teman-teman bisa menyeimbangkan antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk pribadi ataupun waktu untuk keluarga gitu teman-teman. Nah kalau aku biasanya itu bekerja per harinya itu 1 jam teman-teman. Jadi aku akan meluangkan waktuku 1 jam untuk mengerjakan sebuah freelance gitu. Jadi yang penting outputnya bisa diberikan atau hasilnya bisa diberikan ke klien tepat waktu gitu. Lalu yang ketiga adalah kemandirian finansial. Jadi kita bisa menentukan istilahnya gaji kita sendiri itu berapa. Jadi kalau teman-teman sudah banyak pegang klien ataupun sudah sering memegang klien ataupun banyak proyek-proyek pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan itu semakin banyak dan hasilnya semakin bagus, maka tarif teman-teman tuh akan semakin tinggi, teman-teman. Cuman kalau memang di sini kita belajar sebagai pemula, sebagai freelancer pemula atau pekerja lepas yang baru gitulah, itu pasti akan kesusahan dalam mencari klien dan biasanya tarif yang ditetapkan teman-teman tuh juga tidak bisa terlalu tinggi teman-teman karena hasil kerja teman-teman tuh istilahnya belum ada gitu, belum memiliki output atau belum pernah bekerja dengan klien. Cuman kalau teman-teman sering, tadi yang aku bilang udah sering, sudah sering banyak bekerja itu, tarif teman-teman akan mengikuti dengan hasil kerja yang teman-teman lakukan gitu. Dan dulu aku di awal menjadi freelancer itu gimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan memang susah teman-teman. Jadi aku memulainya dengan biaya gratis dulu. Jadi aku menawarkan jasaku ke teman-temanku atau lingkunganku yang memang dia membutuhkan jasa sosial media. Jadi dari situ aku bisa belajar, aku bisa membangun portofolioku, aku bisa membangun berapa klien sih yang udah aku pegang gitu. Jadi dari situ aku mulai belajar terus lama-kelamaan ada klien baru yang memang direkomendasikan oleh temanku atau lingkunganku, itu aku mulai menetapkan tarif, tapi jangan terlalu tinggi teman-teman. Jadi teman-teman harus set dari bawah dulu, semisal satu misalnya 250.000 gitu ya, 250.000 itu untuk mengerjakan misalnya 14 konten ataupun 7 konten, nggak apa-apa mulai dari situ, nanti teman-teman semakin ke depan kan akan meningkat gitu tarifnya, gitu teman-teman. Lalu apa sih tadi kan kelebihan, terus kesusahannya apa gitu untuk teman-teman menjadi pekerja lepas atau freelancer pemula. Yang pertama sudah pasti kita akan kurang pengalaman. Kenapa kurang? Karena kita baru memulai, kita belum tahu harus gimana nih, kita harus misalnya nih ketemu klien, apa yang harus kita lakukan. Itu pasti menjadi pertanyaan yang sering banget dipikirkan teman-teman, termasuk saya pada awal, apa sih yang harus aku lakukan ketika aku sudah menjadi freelancer dan sudah mendapatkan klien, apa yang harus pertama saya lakukan gitu. Yang jelas teman-teman harus tahu nih apa yang klien inginkan. Itu pertama. Jadi teman-teman harus nanya dulu apa sih kendalanya mereka tuh apa. Lalu sering-sering berkomunikasi dengan klien. Kita memberikan ide-ide baru. Misalnya mereka sudah melakukan desain A. Nah, teman-teman tuh analisis tuh di desain yang mereka buat tuh kekurangannya apa. Lalu memberikan sarannya, oh lebih baik dibikin gini itu nggak apa-apa. Itu sangat 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 bagus teman-teman. Itu termasuk dalam eh, mengelola
proyek dan berkomunikasi dengan klien itu akan semakin intens atau akan semakin bagus. Lalu gimana sih cara menggunakan tools-tools yang sudah teman-teman pelajari itu ke dalam eh, pekerjaan freelance ini nanti juga akan semakin berkembang atau semakin terlatih teman-teman. Jadi di sini kuncinya tuh teman-teman harus sering berlatih. Nggak apa-apa teman-teman eh, mencoba istilahnya secara gratis gitu ya untuk melatih skill teman-teman juga. Jadi di awal memang berat, jadi biasanya banyak proyek-proyek gratisan itu nggak apa-apa diambil teman-teman asalkan teman-teman merasa proyek ini, oh ini kerjaan ini oke nih untuk aku membangun skill, itu ambil aja nggak apa-apa teman-teman. Dan pastikan juga kalau teman-teman memang ingin proyek-proyek yang gratis itu yang tanpa bayaran, pastikan juga teman-teman jangan semua proyek yang tidak masuk akal ya, semisal kayak, oh aku harus membuat konten selama 1 bulan 60 konten gitu kan, berarti satu harinya at least paling tidak teman-teman 2 konten yang harus dijadikan kan, itu kan terlalu banyak dan gratis, itu teman-teman akan lebih baik untuk tidak mengambil proyek itu karena itu seharusnya sudah proyek yang memang harus dibayar gitu, tapi teman-teman kan menawarkan jasa gratis, itu lebih baik tidak diambil teman-teman. Kenapa? Karena nanti yang akan susah adalah teman-teman sendiri. Teman-teman akan menghabiskan waktu teman-teman, ide teman-teman untuk proyek yang banyak tetapi gratis. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih juga. Semisal nih teman-teman di lingkungan sekitarnya tidak ada nih yang butuh jasa sosial media. Teman-teman bisa memulainya dengan akun personal atau sosial media personal teman-teman dulu. Itu. Lalu yang kedua adalah persaingan yang ketat. Kenapa? Karena sekarang kan pekerja lepas atau freelancer itu lagi rame-ramenya teman-teman. Lagi banyak orang yang ingin menjadi pekerja lepas gitu. Jadi semakin banyak orang maka persaingannya pun akan semakin tinggi. Ini sama juga ketika teman-teman ingin mencari bekerja di perusahaan gitu ya. Semakin banyak saingannya pasti akan semakin susah untuk diterima gitu. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman harus punya keunikan teman-teman tuh apa. Teman-teman harus punya fokusnya teman-teman tuh menawarkan jasa apa gitu. Fokusnya atau keahlian teman-teman itu di bidang mana gitu. Jadi semakin teman-teman ahli, semakin teman-teman paham tentang jasa yang teman-teman berikan, maka akan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan klien. Lalu juga pastikan ketika sudah mendapatkan klien, kualitasnya itu harus dijaga teman-teman dari awal memulai pekerjaan sampai nanti di akhir, tetap menjaga kualitas yang memang sudah teman-teman tawarkan gitu ke klien. Misalnya nih, oh teman-teman menawarkan pekerjaannya itu semisal aku bisa mengerjakan pekerjaan ini dalam 7 hari. Nah, dalam 7 hari itu teman-teman harus memang harus menepati janji teman-teman. Jadi berikan kualitas yang baik, bahkan bisa teman-teman berikan kualitas yang ekstra baiknya lagi. Misalnya ketika proyek sudah selesai, teman-teman menawarkan jasa tambahan gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Itu yang dinamakan extra miles, atau kita memberikan jasa yang lebih baik gitu. Itu akan menambahkan nilai positif teman-teman juga di mata klien dan juga bisa meningkatkan harga atau standar dari bayaran teman-teman itu akan semakin meningkat gitu. Dan yang ketiga adalah membangun reputasi. Jadi di sini adalah ketika teman-teman sudah memulai, itu biasanya kan orang atau klien kita tuh ketika memilih freelance, kita nyebutnya freelance atau pekerja itu, dia akan membaca review review eh, dari teman-teman dulu. Pekerjaan teman-teman tuh apa? Semisal teman-teman menggunakan platform atau website atau wadah khusus untuk freelancer, itu biasanya mereka akan membaca review-reviewnya dulu teman-teman. Dan biasanya untuk pekerja lepas itu, dia akan kesusahan karena yang baru pemula ya tentunya, itu akan kesusahan karena belum ada review atau belum ada ulasan. Sama seperti teman-teman ketika menjual produk gitu di
mungkin di Tokopedia ataupun di Shopee atau sedang memulai, itu kan biasanya akan sepi pengunjung karena belum ada ulasan, atau biasanya customer atau klien tuh akan merasa ada rasa curiga gitu ya teman-teman, karena kan ini nanti akan mengeluarkan uang, apakah benar-benar hasil kerja yang teman-teman lakukan tuh baik atau tidak. Itu biasanya akan kesusahan di awal. Cuman kalau dari aku teman-teman, ketika teman-teman sudah ada menggunakan wadah platform gitu ya, ataupun eh, atau website, ataupun nanti menggunakan e-commerce, kalau saran dari aku ketika memulai itu biasanya kan tadi aku bilang coba cari di lingkungan sekitar teman-teman apakah ada jasa, apakah ada yang sedang membutuhkan jasa teman-teman. Teman-teman bisa mengarahkan orang tersebut atau customer atau teman-teman yang sedang membutuhkan jasa teman-teman itu untuk memberikan review atau ulasan ke website yang teman-teman gunakan. Misalnya nih, aku menggunakan website yang namanya eh, Upwork ataupun Fiverr gitu ya, Fiverr. Jadi aku menggunakan aplikasi yang bernama Fiverr gitu. Nah, di situ aku belum ada review teman-teman, tapi aku ada klien nih offline gitu, orang-orang atau sahabatku lah gitu. Nah, sahabatku ini, aku menyuruh sahabatku untuk melakukan review di Fiverr agar gimana, agar apa, agar aku bisa semakin muncul jasaku di halaman pencarian Fiverr itu sendiri. Nah, dari situ kan orang akan melihat review itu, walaupun kita tidak terjadi transaksi di sana, cuman ataupun teman-teman bisa melakukan transaksi di Fiverr itu, yang penting tujuannya adalah kita mendapatkan review agar orang-orang lain atau customer-customer lain tuh bisa lebih percaya dengan jasa teman-teman. Lalu yang keempat adalah kesulitan adalah manajemen waktu. Jadi manajemen waktu tadi bisa menjadi keuntungan, bisa menjadi kesulitan teman-teman. Keuntungannya tadi kita bisa mengatur waktu kita sebebas mungkin, tapi jeleknya nanti ketika teman-teman sudah eh, bisa mengatur waktu sebebas mungkin, kadang ada waktu di mana kita merasa bosan teman-teman. Jadi kita akan eh, ibaratnya kayak nanti aja dikerjakan, kan bisa ada lain waktu gitu. Nah, dari situ akan membuat kebiasaan, akan muncul kebiasaan malas seperti yang aku pernah alami teman-teman. Jadi kadang aku merasa capek, jadi aku sering-sering menunda pekerjaan. Jadi kan waktu yang kita alokasikan seharusnya per hari 1 jam itu akan semakin menumpuk di hari-hari yang mendekati deadline gitu. Jadi kejelekannya tuh di situ. Jadi kita harus pintar-pintar memanajemen waktu, bisa pintar-pintar mengatur waktu agar pekerjaan-pekerjaan ini bisa selesai dengan tepat waktu gitu teman-teman. Nah, terus gimana sih persiapan apa yang kita harus lakukan untuk menjadi freelancer pemula gitu, atau freelancer di digital pemula? Ini adalah 4 kunci yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah tingkatkan kemampuan. Jadi tingkatkan kemampuan itu apa? Jadi teman-teman terus berlatih skill yang teman-teman pahami. Misalnya teman-teman belajar tentang digital marketing. Nah, digital marketing itu ternyata luas banget teman-teman. Ada yang tentang membahas tentang periklanan, ataupun tentang konten, ataupun tentang sosial media, ataupun tentang email marketing, atau website. Itu sangat luas teman-teman. Jadi teman-teman harus diusahakan harus fokus skill mana yang teman-teman harus kuasai. Misal aku ingin fokus tentang sosial media, maka teman-teman terus belajar, terus explore itu tentang sosial media teman-teman. Lalu misalnya, oh ternyata di digital marketing aku kurang nih gitu. Aku ingin fokus di desain. Oke teman-teman, fokus di desain. Desain yang seperti apa? Lalu menggunakan spesialisasi, misalnya aku desain menggunakan Adobe Illustrator aja. Jadi skillku, keahlianku di desain Adobe Illustrator. Gak apa-apa teman-teman berlatih di situ. Ataupun aku jago nih di administrasi gitu. Aku jago di Excel, aku jago di Microsoft Word gitu. Gak apa-apa teman-teman fokus di situ. Jadi intinya teman-teman terus
mengembangkan skill-nya, mungkin bisa melalui pelatihan mandiri ataupun pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan di Daya Project ini, ataupun teman-teman bisa mengambil juga sertifikasi-sertifikasi yang memang bisa menunjang skill teman-teman. Itu nggak apa-apa. Jadi, langkah pertama adalah teman-teman tingkatkan kemampuan. Lalu yang kedua adalah optimalkan profile. Nah, optimalkan profile ini gimana? Jadi ketika skill-nya sudah ada, lalu gimana sih cara menawarkannya? Gitu. Intinya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan online dan offline. Kalau offline itu kita bisa memberikan jasa kita secara langsung ke lingkungan lingkungan sekitar kita tadi seperti ke teman-teman kita ataupun ke kolega-kolega kita, kita menawarkan secara langsung ataupun kita bisa membuka secara online. Nah, maksudnya nanti secara online itu seperti apa? Habis slide ini kita akan belajar tentang website-website apa yang bisa teman-teman gunakan sebagai freelancer gitu. Lalu yang ketiga adalah tetapkan tarif. Jadi di mana kita bisa ketika kita sudah punya skill, kita menggunakan sebuah media atau wadah untuk memasarkan skill kita, maka kita juga harus mengatur biaya kita atau tarif kita atau bayaran kita tuh seberapa teman-teman agar bayarannya itu bisa setimpal atau sebanding lah dengan konten ataupun jasa yang kita tawarkan dan kualitas yang kita berikan gitu. Jadi agar tidak eh, agar tidak rugi lah intinya gitu. Kita harus tahu gimana cara menetapkan tarif yang oke itu seperti apa. Nah, dari tiga langkah awal ini, ujungnya nanti apa? Ujungnya adalah untuk membangun portofolio teman-teman. Jadi, portofolio itu adalah kumpulan-kumpulan proyek teman-teman yang sudah teman-teman lakukan itu dijadikan ke dalam satu file ataupun dokumen. Nanti dokumen itu yang akan teman-teman bawa ketika teman-teman menawarkan jasa teman-teman itu ke klien-klien baru. Misalnya, ada kafe yang baru buka di Lombok gitu misalnya. Nah, teman-teman menawarkan nih, Pak saya jasa sosial media, ini pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya pernah menghandle beberapa kafe di sini dan hasilnya memuaskan misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa membawa dokumen, istilahnya dokumen sakti itu ke klien-klien baru gitu. Jadi ini adalah 4 persiapan yang harus teman-teman lakukan. Nah, untuk tingkatkan kemampuan atau langkah pertama kan kita sudah mempelajarinya di sebelum-sebelumnya tentang materi-materi tentang copywriting, mungkin tentang desain, tentang Microsoft Word, dan lain sebagainya. Nah, di sesi ini kita akan membahas tentang mengoptimalkan profil kita dan menetapkan tarif. Nanti di hari Rabu, kita akan membahas tentang gimana sih cara membangun portofolio yang bagus. Nah, langkah kedua tadi adalah mengoptimalkan profil kita di situs. Gitu. Nah, gimana mengoptimalkannya? Jadi yang pertama adalah kita harus memilih wadah dulu teman-teman, atau kita harus bisa memilih aplikasi apa sih atau website mana sih yang kita gunakan ketika ingin menawarkan jasa kita. Apa yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu? Yang pertama adalah kita harus melihat reputasi dan pengalaman dari platform itu dulu. Jadi kita harus mengecek kayak misalnya ada beberapa platform A, B, C, D. Kita harus tahu nih eh, apa kelebihan kekurangannya. Lalu teman-teman harus banyak-banyak mencari di internet kelebihannya apa, kekurangannya apa, lalu apakah ini aman untuk digunakan karena kan kita akan melakukan transaksi juga ya di situ. Jadi apakah aman, lalu pembayarannya nanti gimana, berapa potongannya itu teman-teman harus pelajari secara detail, harus banyak-banyak mencari website-website ataupun wadah ataupun aplikasi yang akan teman-teman gunakan nanti gitu. Lalu yang kedua adalah fitur dan kemudahan pengguna. Nah, di sini tuh usahakan cari yang memang teman-teman bisa memahami secara cepat gitu websitenya, kinerja proses kerjanya websitenya ini seperti apa, alurnya ketika klien sudah eh, deal dengan teman-teman nanti gimana, pembayarannya gimana, itu teman-teman harus
pelajari juga, harus cari juga fitur dan kemudahannya tuh nanti gimana gitu. Termasuk dalam kemudahan dalam proses pencarian klien itu juga harus dicari teman-teman. Gimana apakah tampilan websitenya nih mudah untuk digunakan atau enggak itu juga harus teman-teman pertimbangkan juga. Lalu yang ketiga adalah jangkauan klien yang potensial. Jadi ada beberapa platform atau aplikasi itu yang memang bisa dicakup secara luas ataupun kita bisa mendapatkan klien atau customer itu di berbagai negara teman-teman. Bahkan aku pernah mendapatkan klien gitu dari Jerman gitu. Padahal aku tinggal di Indonesia di Bali gitu. Jadi semakin platform itu semakin luas maka akan semakin bagus. Bahkan ketika misalnya nih di awal-awal aku tidak pede gitu, aku kurang dengan kemampuanku. Teman-teman bisa memulainya dari website atau aplikasi lokal terlebih dahulu. Jadi memang khusus untuk di Indonesia ataupun bahkan di Asia saja gitu. Itu bahkan ada websitenya yang khusus mencakup area itu. Jadi kalau teman-teman sudah mungkin di awal kurang pede dengan skala internasional, mungkin teman-teman bisa mencoba dari website yang lokal terlebih dahulu. Lalu yang keempat adalah pertimbangan juga biaya dan keamanan pembayaran. Nah, di sini tuh banyak sekali tipe-tipe nanti yang akan teman-teman temui khususnya dalam pembayaran gitu. Misalnya setiap website atau setiap aplikasi itu pasti akan memiliki potongan yang berbeda-beda atau potongan jasa untuk mereka gitulah. Ada yang 5%, bahkan ada yang sampai 20%. Jadi teman-teman harus pertimbangkan nanti ketika teman-teman sudah menerima bayaran, ternyata dipotong 20%. Kan itu lumayan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pertimbangkan juga website-website mana sih yang memang cocok, yang memang menguntungkan untuk teman-teman gunakan gitu. Jadi jangan gunakan semuanya, tapi ternyata teman-teman tidak tahu nih potongannya itu seberapa besar gitu. Biaya yang harus teman-teman tanggung tuh berapa besar itu. Jadi pastikan juga biayanya dan tentunya keamanan pembayaran. Itu yang paling penting teman-teman. Nah, kita akan masuk ke beberapa website atau aplikasi-aplikasi yang teman-teman nanti bisa gunakan ketika menjadi freelancer. Yang pertama itu ada website yang bernama Upwork. Nah, Upwork ini dia situs atau website yang paling besar di dunia, teman-teman. Jadi di sini teman-teman mungkin bakal membutuhkan atau teman-teman akan menjual jasa teman-teman bisa di platform Upwork ini yang namanya Upwork. Jadi di sana itu ada jasa yang menjual desain, lalu ada penulisan, ada pengembangan website, bahkan bisa konsultasi bisnis pun juga bisa di sana, ataupun sosial media pun juga bisa di sana. Kelebihannya apa teman-teman? Jadi kelebihannya di sini tuh karena dia yang paling besar, maka kemungkinan mendapatkan pekerjaan pun juga akan semakin luas karena kan skalanya sudah internasional gitulah. Jadi banyak klien dari berbagai negara yang kita bisa dapatkan gitu. Lalu sistem pembayarannya terjamin. Jadi dia menggunakan sistem escrow. Jadi kalau teman-teman bingung apa sih sistem escrow itu? Jadi sistem escrow itu pembayarannya akan ditahan, jadi akan ditahan oleh Upwork terlebih dahulu sampai batas waktu tertentu. Jadi misalnya pekerjaannya sudah selesai, maka dia tidak langsung ke rekening teman-teman terlebih dahulu, tapi akan ditahan beberapa waktu untuk menjamin apakah ini terpercaya atau enggak. Ketika sudah selesai, maka dananya akan dilepaskan. Ini tuh gambaran mudahnya seperti teman-teman ketika menjadi penjual di Shopee ataupun di Tokopedia, di e-commerce itu juga menerapkan sistem escrow teman-teman. Jadi dana tidak langsung diberikan ke penjual atau pembeli sampai sistem itu merasa bahwa oh ini transaksi aman, maka dia akan dilepaskan semuanya. Jadi itu yang dinamakan sistem escrow teman-teman. Lalu yang ketiga adalah komunitasnya global. Karena kan ini seluruh dunia, maka jaringan atau
networking teman-teman tuh akan semakin luas gitu. Kekurangannya apa teman-teman? Kekurangannya itu karena paling besar maka persaingannya pun juga akan semakin tinggi teman-teman. Popularitasnya pun akan semakin tinggi gitu. Jadi banyak freelancer-freelancer di sana yang memang eh, sudah banyak mendapatkan klien, sudah banyak mendapatkan ulasan atau review, sehingga untuk pemula itu akan susah teman-teman untuk masuk di sana. Jadi kita akan semakin susah karena kan ibaratnya teman-teman tuh baru di level bawah gitu. Untuk mencapai level atas tuh susah gitu karena persaingannya tinggi. Lalu biaya platformnya di sini atau biaya potongannya layanannya itu cukup tinggi sekitar kurang lebih 20%-an gitu. Ketika teman-teman mendapatkan bayaran maka kan dipotong sekitar 20% untuk biaya layanan si Upwork-nya ini. Lalu berikutnya ada Fiverr. Nah, Fiverr ini yang biasa aku gunakan teman-teman sampai sekarang. Jadi di sini tuh dia bisa menawarkan tadi yang mungkin sebagai pemula kan kita belum tahu harga yang harus kita berikan tuh berapa. Nah, di sini tuh bisa memberikan harga yang paling rendah, bahkan $5 pun ada. Jadi di sini kita bukan menggunakan rupiah, tapi kita menggunakan dolar untuk sebagai bayarannya teman-teman. Nah, situs ini tuh cocok banget untuk pemula dan aku memulai sebagai freelancer juga menggunakan situs ini, situs Fiverr ini teman-teman. Jadi di sini tuh dia mudah untuk digunakan teman-teman. Tampilannya mudah untuk dipelajari, lalu untuk pemula sangat sangat bersahabat ataupun sangat bisa kita berkompetisi di sini sangat-sangat oke teman-teman, sangat aku rekomendasikan. Dan juga di sini sama masih skala internasional juga, komunitasnya besar karena kita bisa mendapatkan berbagai klien dari di seluruh negara, bahkan tadi aku bilang bahwa aku pernah mendapatkan klien dari Jerman, itu sangat-sangat terbuka, peluangnya besar di sini, dan komisinya pun kalau aku bandingkan dengan Upwork, Fiverr tuh masih bisa aku toleran. Jadi masih masih di bawah Upwork, walaupun ada potongannya, tapi masih oke lah untuk dipertimbangkan. Dan di sini pun juga banyak sekali, tadi kita bisa memulai dengan harga yang paling rendah, $5, ataupun bahkan lebih rendah dari $5 pun aku sempat menemui juga freelancer yang memulai harga di bawah $5, tapi dengan harga rendah itu sangat oke ya untuk pemula, karena kita bisa belajar juga dari situ, kita bisa menaikkan harga kita ketika pengalaman-pengalaman kita pun juga sudah mulai banyak gitu. Jadi website ini sangat-sangat aku rekomendasikan teman-teman. Lalu yang ketiga ada website yang bernama Freelancer. Nah, Freelancer itu kalau nggak salah itu ada yang versi Indonesianya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek di website tentang freelancer ini yang versi Indonesianya. Jadi ini bisa internasional dan ada bisa yang lokal atau khusus di Indonesia. Kelebihannya sama kurang lebih masih menggunakan sistem pembayaran yang escrow ataupun terjamin tadi teman-teman, banyak pilihan proyek-proyek yang bisa teman-teman tawarkan nanti, misalnya teman-teman ingin menawarkan jasa desain dan jasa sosial media, bisa banget untuk menggunakan di website ini ataupun website-website sebelumnya tadi. Dan kekurangannya sama, kurang lebih dia potongannya biaya nanti itu sekitar 10-20%, jadi agak tinggi juga. Lalu persaingannya ketat karena ini global ataupun internasional, maka untuk pemula itu agak susah untuk mendapatkan klien. Lalu yang keempat ada Fastwork. Nah, Fastwork ini dia berbasisnya di Asia Tenggara, teman-teman. Jadi lebih ke kawasan Asia, bahkan banyak ditemui klien-klien yang dari Indonesia. Jadi ketika teman-teman merasa belum percaya diri ataupun baru memulai, bisa menggunakan Fastwork juga, teman-teman. Jadi kelebihannya tadi dia regional ya.
Dia tidak secara global, jadi hanya fokus di beberapa regional seperti di Asia Tenggara, bahkan bisa fokus di Indonesia saja. Lalu pembayarannya juga masih menggunakan sistem escrow, teman-teman. Lalu kemudahan pengguna atau interface-nya atau antarmukanya tuh mudah dipahami, teman-teman. Lalu sangat biasanya banyak kalau ingin teman-teman bisa misalnya kalau teman-teman ingin mendapatkan klien dari Indonesia saja bisa menggunakan Fastwork ini juga. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu dia proyeknya pasti akan lebih sedikit ya teman-teman karena kan dia fokusnya hanya di sebuah region atau hanya di Asia Tenggara ataupun bahkan di Indonesia saja, maka pilihan proyek atau klien-kliennya pun juga tidak sebanyak dari skala yang internasional tadi. Dan karena pilihannya sedikit atau klien-kliennya pun juga tidak sebanyak internasional, maka kesempatan untuk mendapatkan klien pun atau bayaran komisinya itu akan semakin sedikit teman-teman untuk teman-teman dapatkan itu. Lalu yang kelima ada projects.co.id. Nah, ini memang khusus untuk ada di Indonesia. Jadi website ini nanti itu sistemnya itu bidding ataupun kita menawarkan kita bernegosiasi gitu teman-teman. Jadi berapa sih harga yang teman-teman bisa berikan ke klien gitu. Nanti klien bisa memilih freelancer-freelancer mana yang memang sesuai dengan budget yang sudah ditetapkan atau biaya anggaran yang sudah ditetapkan untuk project ini gitu. Dan di sini dia fokusnya hanya di Indonesia saja atau lokal. Jadi teman-teman bisa mencari project-project lokalan atau project-project yang memang ada di Indonesia di situs ini, lalu biaya layanannya rendah dibandingkan dengan platform-platform sebelumnya. Kekurangannya adalah kita hanya, istilahnya kita hanya berkembang di lokal gitu. Jadi kita kurang mendapatkan channel ataupun jaringan ataupun relation atau networking di skala internasional, teman-teman. Dan eh, proyeknya pasti akan lebih terbatas karena kan fokusnya hanya di Indonesia saja gitu. Nah, ada lagi eh, website lokal yang namanya itu 1000. Jadi ini memang berbasis di Indonesia hampir sama dengan projects.co.id tadi. Dia fokusnya di Indonesia, bisa mendapatkan klien-klien yang memang hanya fokusnya atau hanya bermainnya hanya di pasar lokalnya saja teman-teman atau di lingkup Indonesia saja. Lalu juga kemudahannya itu mereka menggunakan sistem rupiah jadi bukan dolar lagi untuk proses pembayarannya dan biayanya pun juga cenderung lebih rendah dari platform-platform internasional seperti Fiverr, Freelancer, walaupun Upwork itu juga akan biayanya akan semakin rendah gitu teman-teman. Lalu kekurangannya apa? Pasti tentunya hampir sama dengan projects.co.id tadi. Kekurangannya itu dia karena skala lokal, maka teman-teman akan mendapatkan klien-klien yang hanya di lokal saja. Jadi tidak mungkin mendapatkan klien dari internasional. Lalu juga exposure atau pengalaman yang akan teman-teman dapatkan pun juga pasti akan lokal gitu. Kebanyakan orang Indonesia yang akan teman-teman temui gitu. Kurangannya di situ tuh. Nah, ketika tadi teman-teman sudah memilih platform-platform tadi itu, teman-teman bisa membuat atau setting atau mengatur profil yang menarik itu seperti apa gitu. Nah, gimana sih cara membuat profil yang menarik itu? Yang pertama adalah profil teman-teman itu harus lengkap. Jadi berikan informasi yang detail dan menarik seperti pengalaman teman-teman, lalu keahlian teman-teman itu apa, lalu bisa berikan contoh pekerjaannya. Jadi semakin lengkap, maka klien itu akan semakin percaya dengan kemampuan teman-teman. Jadi bisa menilai gitulah. Lalu selain
memberikan informasi yang lengkap tadi, berikan juga foto yang jelas teman-teman. Foto profil teman-teman itu juga harus menggambarkan eh, gimana ya, bisa memberikan rasa percaya gitu ke klien. Jadi jangan asal memberikan foto profil yang oh ini bagus gitu menurut teman-teman, tapi berikan foto yang profesional gitulah. Lalu juga perkenalkan diri teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau bermain sosial media kan pasti ada tentang bio gitu atau biografi. Nah, teman-teman bisa menjelaskan siapa sih teman-teman, jasa teman-teman tuh apa, minatnya apa, berapa pengalaman yang sudah teman-teman berikan, keunikan teman-teman tuh apa, dari eh, pembeda-pembeda freelancer tuh apa. Misalnya aku fokus di sini, aku paham tentang ini, teman-teman bisa sebutkan di situ. Jadi semakin profilnya menarik, semakin profilnya lengkap, fotonya profesional, maka klien tuh akan semakin melihat teman-teman ke teman-teman gitu, jasa yang teman-teman tawarkan tuh akan semakin dilirik gitulah. Lalu ketika sudah memilih website, lalu sudah membuat profil yang menarik, lalu gimana sih cara kita mencari klien? Jadi di sini yang pertama adalah memanfaatkan jaringan profesional. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi bangun hubungan dengan sesama freelancer ataupun klien-klien profesional, ataupun teman-teman bisa menggunakan offline ataupun offline. Jadi offline ataupun online, sorry. Jadi di sana teman-teman bisa memasarkan misalnya offline tadi ke teman-teman sekitar ataupun ke kolega-kolega sekitar ataupun ke kerabat atau lingkungan-lingkungan sekitar. Teman-teman bisa menawarkan jasa yang teman-teman punyai ke lingkungan sekitar tadi gitu. Misalnya aku ada jasa sosial media, mau nggak aku pegang sosial medianya dulu misalnya selama 2 minggu lah gitu. Itu nggak apa-apa. Ataupun bisa teman-teman join ke komunitas-komunitas nih. Biasanya kan ada komunitas-komunitas freelancer gitu. Ataupun teman-teman menjalin pertemanan lah dengan sesama freelancer. Itu bisa juga teman-teman. Lalu yang kedua adalah melakukan pemasaran aktif. Nah, maksudnya gimana nih? Kalau misalnya eh, teman-teman ada teman-teman tuh bisa, sorry, teman-teman bisa membuat akun sosial media yang khusus hasil pekerjaan teman-teman. Itu sangat-sangat bisa membantu teman-teman. Kenapa? Karena sampai sekarang pun aku juga memiliki akun sosial media yang khusus untuk hasil pekerjaanku saja. Jadi dari situ tuh orang tuh bisa tahu bahwa aku sudah menghandle banyak klien gitu lah, intinya gitu. Jadi walaupun nanti kan transaksinya ataupun deal-nya itu di website freelancer tadi, tapi kan ini cara mempromosikannya itu teman-teman bisa menggunakan akun-akun sosial media yang teman-teman punyai, ataupun nanti teman-teman bisa membuat akun khusus yang memang hasil pekerjaan teman-teman itu nggak apa-apa teman-teman. Dan yang ketiga adalah tawarkan nilai tambah atau kita memberikan servis yang lebih baik atau servis tambahan ke klien kita gitu. Misalnya kita memberikan jasa sosial media gitu. Nah, apa sih yang harus kita berikan? Misalnya, oh aku akan memberikan konten durasinya 2 minggu ini aku akan memberikan konten sebanyak 6 konten. Nah, 6 kontennya tuh keunikannya apa masing-masing. Nah, teman-teman bisa memberikannya di poin ketiga ini, memberikan nilai tambah atau memberikan ekstra servisnya tuh seperti apa. Nanti dari situ, maka kan ketika klien merasa puas, klien bisa menilai kinerja kita, maka dia akan merekomendasikan ke klien-klien potensial baru gitu, ataupun dia bisa melakukan repeat order atau kerjasama kembali lah gitu ke kita gitu. Jadi kuncinya ada tiga, gimana kita mendapatkan klien. Yang pertama ada kita memanfaatkan jaringan profesional kita, kita bisa online, bisa offline, lalu kita melakukan pemasaran secara aktif, itu bisa di sosial-sosial media kita, ataupun kita bisa join ke komunitas-komunitas, lalu kita bisa menawarkan ke lingkungan-lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah kita memberikan nilai tambah atau ekstra service ke klien kita.
Nah, ketika kita sudah mendapatkan klien nih, gimana sih kita memulai bekerjanya itu? Pastikan yang pertama adalah kita sudah punya planning, atau kita sudah punya rencana atau gambaran apa sih yang harus kita berikan ke klien itu. Misalnya nih, kita harus membuat eh, solusi apa yang harus kita berikan ke klien. Kita harus memahami dulu masalahnya dulu tentunya, masalah apa yang sedang dihadapi klien, solusinya apa, teman-teman jabarkan tuh, teman-teman bisa membuat presentasi namanya pitch deck. Mungkin teman-teman sudah eh, belajar sebelumnya di desain itu, teman-teman bisa memberikan, bisa menuangkan solusi atau ide-ide apa yang teman-teman akan berikan ke dalam sebuah presentasi itu. Jadi teman-teman bisa membuat planningnya atau rencananya dulu, termasuk timeline atau jadwal atau durasi yang teman-teman butuhkan, lalu nanti desainnya seperti apa, outputnya seperti apa, itu teman-teman bisa rancang terlebih dahulu. Nanti ketika sudah eh, folder atau dokumen atau presentasinya itu sudah ada, teman-teman, nah teman-teman bisa berkomunikasi ke klien. Nah, komunikasinya ini bisa menyampaikan ide atau presentasinya yang teman-teman sudah rancang tadi, seperti strateginya seperti apa, lalu targetnya nanti seperti apa, hasilnya nanti akan seperti apa sih. Ibaratnya kayak aku mengharapkan target atau hasilnya tuh seperti ini gitu. Bisa, itu teman-teman bisa jabarkan di situ, lalu sering berkomunikasi dengan klien itu juga penting teman-teman. Ketika sudah berjalan, sudah eksekusi lah gitu, sudah berjalan proyeknya, nanti teman-teman juga sering berkomunikasi kayak misalnya, oh aku butuh data ini, bisa nggak klien memberikan datanya, ataupun ada feedback nggak tentang postingan ini, nanti bisa untuk sebagai bahan improvisasi teman-teman ke depannya gitu. Lalu yang ketiga adalah pemantauan dan penyesuaian tadi teman-teman. Jadi ketika sudah berjalan, teman-teman harus memantau nih kontennya ini bagus nggak sih performanya atau kinerjanya teman-teman tuh sudah sesuai harapan atau belum. Sering-sering meminta ulasan atau feedback atau tanggapan ke klien teman-teman, karena ini sangat penting juga yang aku bilang tadi sebagai bahan improvisasi ataupun bahan evaluasi teman-teman ke depannya gitu. Lalu yang keempat adalah dokumentasi yang rapi. Ini kenapa penting? Karena nanti ketika teman-teman sudah menjadi freelancer itu bukan hanya satu klien saja yang bisa teman-teman pegang, bahkan bisa lebih. Bahkan saya sekarang pun itu memegang 3 klien teman-teman. Jadi usahakan teman-teman bisa mendokumentasi dokumen-dokumen atau file-file yang memang eh, sangat-sangat penting di berbagai kliennya itu. Jadi tidak tercampur antar klien. Jadi teman-teman bisa mengorganisirnya, bisa menata secara rapi, bisa membantu memudahkan pekerjaan teman-teman nanti secara kedepannya itu akan secara lebih baik, secara efektif lah gitu, lebih efektif dan lebih efisien. Lalu ada berikan layanan baru ataupun eh, memberikan ekstra layanan tadi teman-teman yang aku bilang. Semakin kita bisa memberikan hasil kinerja yang bagus dan layanan yang bagus, bahkan kita bisa memberikan spesial layanan itu akan semakin bagus di mata klien. Jadi klien akan merasa puas dengan harga yang sudah klien berikan ke kita, sudah dibayarkan ke kita dengan servis yang bagus, hasil yang bagus, itu akan memberikan nilai tambah tadi teman-teman. Jadi akan meningkatkan kesempatan teman-teman mendapatkan klien baru itu semakin besar, dan eh, klien yang sudah bekerja sama pun akan kemungkinan bekerja sama kembali gitu teman-teman, itu akan semakin besar juga. Lalu cari peluang pasar baru nih, jadi bukan hanya ketika teman-teman sudah ahli gitu ya, sudah ahli di sebuah bidang, usahakan jangan puas untuk belajar di situ saja teman-teman. Jadi teman-teman harus mengembangkan skill lain, karena di dunia digital ini dia tidak stagnan, dia tidak tidak datar gitu perkembangannya. Dia akan terus ada pembaharuan-pembaharuan yang memang teman-teman harus pelajari dan harus teman-teman kuasai. Jadi usahakan eh,
Terus belajar skill baru teman-teman, jangan hanya fokus ke satu skill, tapi ketika ada kesempatan untuk belajar, maka teman-teman usahakan pelajari skill yang memang teman-teman rasa baru dan teman-teman rasa ingin belajarnya tuh tinggi. Jadi usahakan selalu belajar skill baru agar peluang untuk mendapatkan klien-klien baru pun juga semakin besar. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan ahli. Nah, ini yang sering aku lakukan teman-teman. Jadi aku punya beberapa teman-teman di sekitarku yang memang freelancer juga, terutama di dunia digital marketing seperti penulisan konten website ataupun di SEO atau SEM. Itu biasanya ketika aku mendapatkan klien tentang sosial media, biasanya aku juga menawarkan apakah mereka butuh eh, penulisan artikel misalnya gitu. Mereka ada website, ada blog, mereka butuh nggak penulisan artikel. Nanti biasanya kalau mereka butuh, maka aku akan mengajak temanku untuk bekerja sama gitu. Jadi nanti aku membuat konten, misalnya aku membuat konten sosial media, nanti ujung-ujungnya tuh pembaca yang ada di sosial media, aku suruh membaca di website untuk lebih detailnya gitu. Nah, di website itu kan butuh artikel. Nah, artikelnya itu akan dikerjakan oleh temanku. Jadi kita saling bekerja sama. Dan bahkan ada temanku juga yang dari SEO atau SEM atau search eh, tentang advertising gitu, dia ada klien. Nah, kliennya ini butuh jasa sosial media, itu bisa dilempar atau bisa diberikan ke aku. Jadi, usahakan teman-teman menjalin hubungan kerjasama ataupun hubungan pertemanan dengan pekerja lepas atau freelancer-freelancer lain yang menawarkan jasa-jasa yang berbeda. Itu bisa meningkatkan peluang mendapatkan klien baru, bisa membangun portofolio teman-teman juga agar semakin banyak gitu ya. Jadi tarifnya teman-teman atau bayaran teman-teman pun juga akan semakin meningkat gitu. Dan ini sangat-sangat manjur ya teman-teman untuk meningkatkan harga tarif karena sampai sekarang saya sering banget berkolaborasi dengan beberapa freelancer lain untuk meningkatkan atau membangun portofolio yang aku punya gitu. Nah, setelah tadi sudah eksekusi lah istilahnya sudah menghasilkan output, sudah memberikan output atau hasil pekerjaan ke klien, usahakan selalu minta ulasan atau testimoni ke klien. Karena ini tadi yang aku bilang sangat penting ketika teman-teman sudah masuk menggunakan platform-platform di freelancer tadi, misalnya ada projects.co.id atau 1000 ataupun Fiverr, itu teman-teman bisa memasukkan testimoni-testimoni ini ke dalam website tersebut. Karena eh, yang pertama itu kita bisa mendapatkan ulasan yang positif gitu. Jadi ketika teman-teman sudah ada ulasan positif, berarti itu bisa diibaratkan teman-teman tuh bisa dipercayai, lebih dipercayai oleh klien gitu. Jadi dia akan semakin, rasa percayanya akan semakin tinggi ke teman-teman. Karena kan hasil kerjanya sudah ada, teman-teman sudah pernah bekerja sebelumnya, ada review yang bagus atau ulasan yang bagus, itu sangat-sangat membantu. Lalu misalnya nih, klien tidak mau memberikan ulasan, tapi kan ada hasil kerjanya. Nah, teman-teman bisa nih eh, meminta izin itu ke klien, apakah boleh nih aku posting ataupun aku unggah di sosial mediaku bahwa kita sudah pernah bekerja sama. Kalau memang bisa, itu sangat-sangat membantu untuk diposting di sosial media teman-teman. Kalau memang belum bisa, itu biasanya kita tidak menyebutkan kliennya itu siapa. Jadi hanya misalnya kita sudah pernah bekerja sama dengan klien X gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi itu bisa meningkatkan portofolio kita juga. Lalu yang ketiga adalah tampilkan dengan baik. Usahakan berikan ulasan atau yang ada di sosial media itu yang baik teman-teman. Jadi bisa mencakup semua review termasuk pekerjaan, servis, lalu harga, misalnya ketepatan waktu itu juga diusahakan
dalam satu review itu bisa mencakup hal-hal penting itu. Karena ketika kita bisa menampilkan review itu secara lengkap, maka kan si klien bisa menilai seberapa sih kita seriusnya itu dalam mengerjakan project nanti gitu. Jadi jangan asal menampilkan review yang misalnya nih ada review dari customer, oh bekerja dengan freelancer A ini oke. Okay. Nah, oke-nya itu seperti apa? Kan tidak dijelaskan ya teman-teman. Jadi usahakan berikan atau tampilkan itu ulasan yang memang lengkap, yang bisa mencakup hal-hal penting tadi. Lalu memanfaatkan jejaring sosial atau memanfaatkan sosial media teman-teman untuk membangun reputasi online teman-teman gitu. Itu sangat-sangat penting juga. Nah, ketika tadi sudah mengoptimalkan eh, profil kita dari pemilihan situs, lalu eh, memilih profil, lalu memilih website-website atau aplikasi-aplikasi freelancer hingga rilis dan bahkan dapat feedback. Lalu gimana cara kita menetapkan harga kita agar kompetitif dengan freelancer-freelancer lain. Nah, langkah pertama adalah kita melakukan analisa pasar atau kompetitor. Nah, biasanya kalau teman-teman buka nanti di Upwork atau freelancer ataupun Fiverr atau 1000 Freelancer ini biasanya akan muncul banyak sekali freelancer-freelancer yang menawarkan jasanya. Nah, teman-teman bisa buka profil dari freelancer atau pekerja-pekerja lepas itu satu persatu. Biasanya aku mencari, misalnya aku kan bekerja di sosial media, maka aku akan mencari khusus di sosial media kayak mereka tuh menawarkan jasa apa aja gitu. Misalnya dengan harga $5 mereka menawarkan jasanya ini, revisinya hanya satu kali, lalu durasi pekerjaannya semisalnya 7 hari bekerja, konten yang dihasilkan 7 konten misalnya gitu. Nah, teman-teman analisa, teman-teman kumpulkan banyak-banyak data, lalu ketika sudah dikumpulkan atau teman-teman sudah memiliki banyak data itu, teman-teman bisa mulai menetapkan kategori-kategorinya. Misalnya teman-teman ada kategori basic. Nah, kategori basic atau dasar ini teman-teman ingin menawarkan jasa apa aja. Misalnya dengan harga, karena tipe basic ini rata-rata freelancer-freelancer lain tuh memulai di harga 5 sampai $7 misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa nih menetapkan harga di $6 gitu, di tengah-tengahnya. Nah, $6 ini apa jasa yang teman-teman tawarkan gitu. Terus teman-teman bisa eh, menjelaskannya di bagian itu. Lalu yang kedua bisa mengikuti forum tadi dan komunitas. Jadi bisa bergabung ke dalam komunitas freelancer itu untuk mendapatkan wawasan baru, lalu juga bisa men-set harga yang ditetapkan itu seperti apa gitu teman-teman. Lalu yang kedua adalah pertimbangan keahlian dan pengalaman. Jadi ketika teman-teman baru memulai, kan biasanya pengalamannya tuh juga sedikit ya teman-teman. Maka teman-teman tidak bisa memberikan harga yang terlalu tinggi gitu. Karena kan belum ada pengalaman, tapi teman-teman minta harga tinggi kan itu agak susah sebagai klien gitu percaya ya. Jadi teman-teman harus menyadari juga keahlian dan pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman, maka harganya pun juga akan mengikuti akan semakin tinggi. Cuman kalau baru memulai biasanya harganya tuh rata-rata lah. Jadi jangan terlalu rendah juga gitu. Karena nanti kalau teman-teman menetapkan harga terlalu rendah, maka akan yang dirugikan sendiri itu adalah teman-teman gitu. Dan yang kedua adalah tipsnya adalah revisi tarif secara berkala. Jadi ketika semisal teman-teman memulai dengan harga $5, sudah ada klien dua misalnya gitu, sudah ada 2 klien, teman-teman revisi lagi nih, apakah dengan harga yang sudah aku tetapkan sekarang sudah worth it atau belum untuk menaikkan hargaku gitu. Kalau memang dirasa sudah cukup, maka teman-teman bisa menaikkan harga teman-teman gitu. Lalu yang ketiga ada hitung biaya dan waktu. Nah, maksudnya di sini gimana? Ketika sudah menetapkan harga itu, apakah harga yang
buat itu sudah cukup untuk mengganti biaya dan waktu teman-teman yang alokasikan, yang teman-teman alokasikan gitu. Misalnya, oh biaya internet apakah sudah terhitung di situ, lalu biaya peralatan kerja apakah sudah dihitung di situ, lalu waktu yang teman-teman gunakan itu apakah worth it nggak sih, apakah sebanding dengan harga yang sudah teman-teman buat gitu. Misalnya tadi harga $5, misalnya 5, misalnya 100.000 lah gitu. Apakah dengan harga 100.000 tuh revisi nanti seberapa kali, misalnya revisi 5 kali, kan itu rugi ya teman-teman. Jadi dengan harga 100.000 tapi revisinya 5 kali, itu kan rugi banget. Jadi pertimbangan juga dari segi revisi atau dari segi waktunya. Misalnya 100.000 tuh klien bisa revisi sebanyak 1 sampai 2 kali, itu masih masuk akal teman-teman. Itu udah harus dipertimbangkan juga gitu. Lalu tadi perangkat kerjanya apakah sebanding biaya internet yang teman-teman hasilkan itu apakah cocok dengan harga yang teman-teman berikan gitu. Nah, tipsnya di sini adalah teman-teman bisa memulai dengan tarif per jam atau per proyek. Jadi hitung aja kalau ketika teman-teman, jadi jangan melihat klien mau berapa konten, tapi teman-teman sudah setting, semisal nih, dengan biaya 100.000, aku akan memberikan kamu 5 konten. Nah, jadi teman-teman sudah harus memutuskan berapa konten yang harus diberikan, misalnya gitu. Ataupun berapa artikel yang akan teman-teman berikan. Ataupun bisa nih kayak per jam. Per jam tuh maksudnya aku bekerja selama 2 jam per hari. Nah, itu tuh akan dibayar per jamnya, teman-teman. Tapi teman-teman harus fokus. Kalau per tipe per jam itu, nanti teman-teman harus memang fokus bekerja selama 2 jam itu. Jadi tidak boleh bekerja hal-hal yang lain ya. Jadi harus fokus ke pekerjaan itu aja. Itu plus minus dari pekerja dibayar per jam. Tapi kalau per proyek itu biasanya tadi sudah berapa konten yang akan teman-teman berikan itu, misalnya 5 konten, ya udah itu termasuk per proyek. Jadi enaknya di situ teman-teman. Nah, untuk saat ini aku biasanya menerapkan sistem per proyek teman-teman. Jadi aku menanyakan dulu masalahnya apa, kebutuhannya apa, lalu aku memberikan, misalnya, aku memberikan 8 konten sosial media dan 4 artikel di website misalnya gitu. Nah, itu biayanya berapa? Misalnya biayanya 8 juta gitu. Oke, jadi klien bisa tahu outputnya nanti ada 8 artikel dan ada 8 konten dan ada 4 artikel gitu. Jadi kita bisa setting atau kita bisa mengaturnya itu per proyek atau per paket gitulah, istilahnya gitu. Lalu yang keempat adalah tetapkan tarif berjenjang. Tadi yang aku bilang, buat tarifnya itu bukan hanya satu tarif saja, tapi per paket. Jadi semakin lengkap paketnya, maka bayarannya pun akan semakin tinggi dan service yang diberikan pun akan semakin lengkap gitu. Biasanya itu sangat sangat membantu juga. Jadi ketika teman-teman bisa memberikan beberapa opsi layanan, itu akan sangat-sangat baik teman-teman. Lalu yang kelima adalah pertimbangkan nilai unik teman-teman. Jadi karena kita bersaing dengan banyak sekali pekerja lepas atau freelancer, usahakan teman-teman harus memiliki nilai unik yang teman-teman tawarkan. Misalnya tadi, apa sih keunikan yang teman-teman punyai? Tonjolkan keunikan teman-teman. Jadi, bukan hanya sekedar membuat konten yang biasa, tapi konten itu uniknya apa gitu. Jadi, berikan nilai tambah di situ. Lalu, bangun portofolio yang kuat. Tunjukkan hasil kerja yang terbaik di dalam portofolio teman-teman. Lalu, teman-teman bisa menggunakan portofolio tadi atau dokumen itu sebagai pertimbangan nanti ke klien baru ataupun calon-calon klien baru. Itu sangat-sangat sangat-sangat penting ya teman-teman, untuk dipertimbangkan juga nilai unik atau selling point teman-teman, unique selling point teman-teman yang teman-teman tawarkan tuh apakah sudah memiliki keunikan ataupun masih general ataupun masih umum. Itu teman-teman harus explore atau harus kembangkan lagi seberapa jauh gitu ya teman-teman.
Lalu yang keenam adalah fleksibilitas dan negosiasi. Misalnya nih, tadi sudah mematok harga 8 juta dengan paket yang ABCD gitu, bisa menawarkan konten sebanyak itu. Tapi ternyata budgetnya klien tuh tidak sampai 8 juta gitu. Misalnya klien hanya memiliki budget 6 juta gitu. Oh oke, 6 juta pun berarti nanti konten yang akan diberikan akan dikurangi. Misalnya dari 8 konten tadi menjadi 6 konten, tapi artikelnya tetap 4. Itu nggak apa-apa. Jadi di sini kita bisa bernegosiasi teman-teman ke klien. Jadi nggak harus melulu harus segitu harus dibayarkan nggak, tapi kita harus bisa bernegosiasi juga di sini karena kan sebagai freelancer yang menentukan harga, menentukan bayaran itu adalah kita sendiri. Jadi kita tidak terikat dengan apapun. Jadi kita bisa fleksibel, kita bisa menentukan eh, berapa harga yang harus teman-teman tetapkan dan harus klien bayarkan gitu. Dan juga misalnya nih, karena tadi kan tidak terikat, tapi kan kita mungkin ada yang memiliki kebutuhan secara panjang gitu ya. Nah, biasanya aku bekerja sama dengan klien-klienku sekarang tuh ada yang memang sistemnya kontrak. Jadi per 3 bulan gitu, kita memperbarui kontraknya. Ataupun kalau memang teman-teman tidak ingin terikat kontrak, biasanya kita per proyek. Jadi, misal proyek ini dari durasi bulan Mei sampai Juni. Nah, itu durasinya yang harus teman-teman kerjakan. Cuman kalau memang teman-teman ingin terus bekerja sama, biasanya aku menerapkan sistem per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kita akan memperbarui kontrak-kontrak itu terus teman-teman. Jadi istilahnya kita sudah ada bayaran untuk 3 bulan ke depan gitu. Enaknya di situ sebagai freelancer. Nah, aku akan memberikan contoh gimana sih gambaran tampilan Fiverr itu. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari website Fiverr, teman-teman. Jadi, ketika sudah masuk ke halamannya, nanti ada banyak nih. Ini adalah layanan-layanan yang bisa teman-teman dapatkan atau teman-teman promosikan atau teman-teman masuk misalnya ke desain nih, ada logo, ada ilustrasi, lalu ada desain produk, ada visual design, lalu ada presentasi di sini, ada 3D, ada fashion, jadi banyak sekali jasa-jasa yang ditawarkan. Lalu misalnya di digital marketing, oh di digital marketing ada sosial media marketing, lalu ada TikTok, lalu ada affiliate atau ada email, ada e-commerce marketing. Jadi di sini banyak sekali ya teman-teman yang bisa teman-teman tawarkan jasanya atau teman-teman bisa menawarkan jasa teman-teman di website ini. Misalnya di penulisan gitu ada menulis artikel, lalu juga eh, ada translate atau menerjemahkan, lalu ada apa lagi nih? Ada banyak sekali ya teman-teman. Bahkan di bisnis pun juga ada kayak accounting, terus lalu sales, lalu ada eh, human resource atau sumber daya manusia. Di sini ada virtual assistant, lalu juga ada supply chain management. Di sini banyak sekali ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Nah, nanti itu ini tampilan ketika teman-teman menjadi pembeli gitu. Jadi ketika teman-teman menjadi pembeli, di sini ada beberapa pilihan-pilihan dari freelancer-freelancer lainnya gitu. Dari freelancer-freelancer di seluruh dunia. Misalnya nih ada eh, ini dia dengan harganya 195 atau 140. Bahkan nanti ketika teman-teman ke bawah itu ada yang harganya tuh $10, ada yang harganya $20, lalu ada yang harganya 60, ada yang harganya $100, dan ini berbagai macam freelancer ataupun harga-harga yang bisa diberikan. Nah, misalnya kita lihat nih,
kita cari harga-harga yang mereka berikan tuh apa aja, paket yang mereka berikan tuh apa aja. Misalnya nih, ini ada foto profilnya dia, lalu dia memberikan hasil-hasil kerja yang dia sudah lakukan gitu. Nah, ini penting juga teman-teman yang tadi aku bilang. Bisa memberikan hasil kerjanya itu seperti apa. Itu bisa dicantumkan di sini. Lalu ini bionya, siapa sih dia gitu. Lalu apa yang dia tawarkan, keunikan dianya tuh apa, fokusnya dia tuh apa, oh di sini fokusnya. Lalu apa sih hasil yang diharapkan? Nah, dia menyebutkan di sini. Lalu harganya berapa? Nah, harganya tuh ini teman-teman. Ada paket basic, standar, premium. Jadi ketika melihat ini $170 itu apa yang diberikan. Misalnya, oh dia sudah mengatur penjadwalan konten selama durasinya berapa? Selama 30 hari atau sebulan. Lalu eh, dia satu bulannya ini dibuat 10 konten aja. Jadi 10 konten lalu termasuk dengan caption, hashtag, dan lain sebagainya. Lalu kalau standar itu apa yang dia berikan. Jadi standar ini dia per bulannya ada 20 konten. Jadi 20 konten dalam satu bulan, lalu dia ada reporting juga, lalu 3 platform tuh maksudnya kayak eh, apa aja sosial media yang akan dipegang gitu, misalnya Facebook, Instagram, sama TikTok. Jadi dia akan memegang 3 sosial media ini gitu. Lalu untuk premium apa? Nah, untuk premium itu ternyata dia satu bulannya itu ada 30 konten, berarti satu harinya itu eh, satu konten gitu ya. Nah, 30 ini terdiri dari apa? Nah, 30 itu terdiri dari 22 konten foto mungkin ataupun desain dan 8 konten video. Jadi setiap paketnya tuh beda-beda teman-teman. Jadi bisa teman-teman atur sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk tampilan dari Fiverr. Eh, dan mungkin kalau teman-teman ingin cari misalnya eh, accounting gitu ya, kita coba cari di accounting. Nah, di sini ada jasa accounting, misalnya dari $10 nih. Kita coba buka. Nah, ini jasa dari accounting gitu. Nah, accounting ini dimulai dari $10 gitu. Nah, $10 tuh dia akan mengatur atau dia akan mengerjakan apa. Ternyata dia hanya mengerjakan eh, financial statement sama bookkeeping atau pencatatan biaya keluar masuk gitu. Dan dia hanya memegang satu akun bank saja misalnya gitu. Lalu untuk standarnya apa? Nah, untuk paket standar itu dimulai dari $25. Lalu jasa yang ditawarkan akan semakin lengkap nih teman-teman. Jadi eh, termasuk dari reporting atau pembayaran atau laporan, lalu juga eh, apa advisor ataupun eh, solusi dari accounting atau saran dari accounting untuk pengembangan sisi accountingnya si klien ini seperti apa. Lalu kalau paket premium tuh berarti sudah semuanya include, harganya $50. Jadi di sini banyak ya teman-teman, bisa menawarkan apapun dan termasuk nih ini bisa dicantumkan, bisa meningkatkan reputasi juga. Misalnya ada review-review ini dia oke, bisa meningkatkan rasa percaya dari eh, calon kliennya dia gitu, kayak gitu. Ini juga dia memberikan portofolionya dia, misalnya ini hasil kerjanya dia, lalu bisa disebutkan dari hasil kerjanya accountingnya dia tuh seperti apa gitu, dari rekonsil bank, lalu
profit atau enggak profitnya itu juga disebutkan di sini. Dia dia menyantumkan, cuman kan karena di sini eh, kliennya istilahnya rahasia ya, jadi dia memblok ataupun menutupi nama kliennya di sini, bahkan logo ataupun ininya di sini. Jadi dia tetap meminta izin, tapi hal-hal yang sangat penting itu tidak dicantum atau ditutup di sini ya teman-teman. Jadi bisa dicek juga. Nah, agar lebih gampangnya itu gimana sih beda-bedanya package-nya itu atau paketnya itu bisa dicek di sini. Jadi langsung ada pembandingnya. Enaknya di situ teman-teman menggunakan platform Fiverr ini. Nah, kalau misalnya nih teman-teman agak susah untuk menggunakan Fiverr karena kan ini eh, apa skalanya internasional gitu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan e-commerce. Nah, e-commerce ini bisa menggunakan Shopee. Jadi banyak sekali kalau teman-teman cari di Shopee itu kan ada jasa pembuatan konten gitu misalnya, atau jasa pembuatan presentasi atau jasa-jasa apapun. Cuman sekarang tuh Shopee eh, agak membatasi jasa-jasa seperti itu ya teman-teman. Cuma teman-teman bisa memulai atau mencoba seperti ini yang aku cari di Shopee ada jasa sosial media. Jadi di sosial media ini banyak sekali penjual-penjual yang menawarkan jasa-jasanya. Bahkan ada yang memulai dengan harga 1.000. Jadi teman-teman bisa memulai juga, bisa mengembangkan atau bisa mencari klien di Shopee ini. Kalau memang teman-teman sudah merasa familiar dengan penggunaan atau cara kerja Shopee, bisa memulainya di sini. Bahkan aku juga sempat mencoba di Shopee ini, teman-teman, cuman jeleknya di Shopee ini, nanti ketika sudah ada klien kan di Shopee harus ada pengirimannya. Nah, untuk seller pemula atau penjual pemula itu akan susah untuk mengatur pengirimannya pengiriman yang memang dari jasanya kita sendiri gitu. Jadi bukan menggunakan JNT, JNE itu akan susah karena kita harus mendapatkan klien dulu, kita harus mengajukan ke Shopee-nya dulu terlebih dahulu. Jadi jeleknya di situ. Cuman kalau emang teman-teman ingin memulai, bisa juga menggunakan Shopee untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu misalnya juga. Sangat-sangat bisa dicoba. Oke teman-teman, untuk sesi hari ini sampai di sini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada teman-teman yang sudah menjadi pekerja lepas atau sudah memulai menjadi freelancer di sini? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lainnya juga. Enggak ada, Kak. Ada pertanyaan, Kak? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman atau mau sharing-sharing boleh banget. Kalau aku dulu juga, aku mau sharing teman-teman. Jadi dulu memang di awal memang susah untuk mendapatkan klien. Bahkan aku agak ragu dengan kemampuanku, tapi aku bisa memberi saran kalau teman-teman tuh harus percaya dulu dengan skill atau kemampuan yang teman-teman sudah punyai. Nanti untuk masalah harga itu pasti akan mengikuti teman-teman. Karena dulu aku juga memulainya itu free, jadi aku tidak ada bayaran. Jadi aku hanya menawarkan jasaku ke aku tuh memang tertarik dengan sosial media, jadi aku menawarkan
jasa-jasaku ke teman-teman sekitarku yang memang memiliki bisnis gitu. Jadi ketika sudah mulai berjalan, maka akan dilihat oleh orang-orang lain gitu. Dan bayaran pun juga akan mengikuti gitu teman-teman. Jadi jangan jangan eh, meremehkan diri teman-teman sendiri gitu. Jadi harus teman-teman percaya bahwa aku nih memiliki skill yang oke, aku bisa gitu. Itu yang paling penting dari semuanya teman-teman. Karena kalau menjadi freelancer kan yang mengatur itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak ikut campur dalam mengatur gitu. Jadi harus pintar-pintar mengatur diri, harus pintar-pintar manajemen waktu juga sebaik mungkin gitu. Oh, sama nanya Kak, Ya, gimana Kak? apakah kalau misalkan ketika kita mau mempromosi gitulah, apakah kita harus melatih speaking dulu apa gimana? Nah, kalau melatih komunikasi itu sambil berjalan aja nggak apa-apa, Kak. Jadi Kakak bisa tahu dulu nih, kayak Kakak harus menanyakan dulu apa yang penting, misalnya masalah yang dihadapi itu apa. Karena kan konten itu kan luas, Kak. Jadi bukan hanya tentang kita, semisal nih, konten kan bukan hanya video. Video kan kita harus ngomong. Jadi kan kita harus melatih komunikasi. Tapi kan ada opsi lain, misalnya kita membuat konten tentang desain gitu. Kita menggunakan grafis gitu, atau gambar, atau poster. Itu kan kita tidak memerlukan skill ngomong gitu ya. Yang penting kan kita harus paham dulu masalah yang dihadapi klien itu apa, klien ingin apa nih. Misalnya, oh aku butuh sosial media yang bisa menghandle bisnis aku. Nah, berarti kan dia butuh sosial media. Konten yang ingin ditawarkan tuh seperti apa. Jadi lebih ke strateginya aja sih. Kalau masalah komunikasi, masalah berbicara itu bisa dipelajari sambil berjalan, Kak. Karena dulu aku juga tipe orang yang sangat-sangat pemalu, jadi aku agak susah ngomong, tapi sambil berjalan waktu, aku akan berlatih juga gitu dari sisi komunikasiku juga. Itu akan berkembang juga secara mandiri ataupun tidak disadari, akan terus berkembang sih, Kak. Yang penting terus berlatih aja. Iya sih Kak, soalnya dari pengalaman saya juga ketika ada sales A dan sales B itu Hmm? mereka menjual produk yang sama, Hmm? tapi dengan mereka punya speaking juga itu mempengaruhi konsumen juga. Ya, benar. Jadi semakin banyak pengalaman kan, ibaratnya kita tahu nih tipe-tipe calon customer kita tuh seperti apa. Karena eh, kita bisa ada customer. Jadi dulu aku pernah bekerja di sebuah e-commerce itu teman-teman. Jadi aku diberi pengetahuan bahwa customer-customer kita tuh bukan sama semua, tapi ada tipe-tipenya masing-masing. Misalnya ada customer yang kritis. Jadi kita sebagai, misalnya kita sebagai orang marketing tuh harus mempromosikan atau harus memperkenalkan produk kita tuh kelebihannya, kekurangannya apa, spesifikasinya apa. Itu sangat-sangat kritis. Jadi ada tipe customer yang kritis. Lalu ada juga tipe customer itu yang dia dalam tanda kutip eh, senang untuk dilebih-lebihkan gitu. Kita hiperbola, misalnya menawarkan produknya, oh ini bisa menawarkan ini. Jadi kita melebih-lebihkan, atau dalam tanda kutip kita melebaikan produk kita gitu. Itu ada tipe customer yang seperti itu. Ataupun ada customer yang biasa-biasa saja. Jadi dia eh, ibaratnya bukan terlalu kritis, bukan terlalu melebay-lebaykan, tapi dia tipe customer yang biasa saja atau general gitu. Itu berbagai customer itu ada tipe-tipenya, dan semakin kita bisa banyak pengalaman, bisa banyak mengetahui tipe-tipe calon customer atau calon klien kita, maka kita tahu nih celahnya di mana. Celahnya di mana kita masuk, kita bisa eh, tahu, bisa memiliki kesempatan untuk bekerja sama atau menjual produk kita itu akan semakin besar gitu. Di situ intinya. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu produk kita itu apa. Jasa yang kita jual itu apa. Jadi kita harus menguasai itu dulu sebelum kita mempromosikan ke orang lain. Gitu, Kak, dari aku. Oke, ada yang mengangkat tangan dari Beli Putu. Gimana Beli Putu? Eh,
Selamat siang kawan-kawan, Mas Kama. Ya, Mungkin ini bukan pertanyaan ya, tapi saya sharing sedikit mungkin. oke, Uh, boleh. ini saya tertarik juga sama freelance itu loh, karena kan tidak suka diperintah, tidak terikat waktu perusahaan gitu loh, harus gini harus gitu. Dan dari dulu juga saya pengen jadi freelancer itu loh. Dan itu pun aku ungkapin ke orang tua bahwa aku pengen jadi seniman, melukis, menulis, kirim artikel, puisi atau cerpen ke media gitu. Tapi ya kita tahu lah orang tua itu kan mungkin pengen pengen masa depan kita cerah gitu loh, punya kerjaan yang bagus, punya penghasilan yang bagus, tapi mereka tetap tidak percaya sama kita gitu loh. Apalagi posisi saya sekarang ini pengalaman dan skill sudah ada gitu loh Kak, tapi mereka tetap yang ngotot gitu loh, nggak percaya dengan kemampuan kita gitu loh. Itu sih pengalamanku memang agak-agak susah-susah gampang begitu Kak. Jadi freelancer itu apalagi kita meyakinkan orang dekat kita begitu Kak. Ya benar, Bli. Karena aku juga pernah mengalami itu juga. Karena kan aku dulu waktu baru lulus kuliah, kan masih susah lah untuk mencari kerja. Dan kebetulan freelancer ini juga menarik. Cuman kan kalau dalam lingkungan di Indonesia, pekerjaan freelancer kan ini masih baru gitu. Jadi orang tuh masih agak, terutama orang tua ya, orang tua yang generasi lama tuh biasanya akan istilahnya menganggap remeh pekerjaan ini. Cuman kalau kita bisa memanajemen waktu, terutama bisa memanajemen keuangan kita bisa istilahnya bisa membuktikan itu sangat-sangat oke. Bahkan pendapatannya pun bisa lebih besar gitu dari gaji ataupun bayaran yang ada di pekerjaan-pekerjaan memang kita harus datang ke kantor gitu. Bahkan kalau menurutku karena aku juga sekarang kan ada pekerjaan yang harus ke kantor yang tetap dan ada freelancer, aku bisa merasakan kalau freelancer tuh bukan pekerjaan yang dapat diremehkan gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman memang di awal itu berat karena kan kita belum memiliki pengalaman ya untuk yang khususnya yang pemula. Cuman kalau kita sudah memiliki pengalaman, bisa mengatur waktu, terutama keuangan itu kalau aku boleh memilih, aku akan menjadi freelancer sih. Karena itu sangat-sangat enak, teman-teman. Cuman nanti balik lagi ke kebutuhan teman-teman, apakah dengan menjadi freelancer itu sudah dirasa cukup atau belum, cuman pertimbangkan juga lagi ke teman-teman, kemampuan teman-teman itu seperti apa gitu. Tapi oke sih, untuk sharingnya dari Beli Putu, karena saya juga merasakan Beli awal-awal itu seperti apa. Cuman kalau Beli percaya dengan diri, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, bisa mengatur financial, dan merasa freelancer ini oke, nggak apa-apa sih kalau dari aku tetap lanjutkan skill atau kemampuan yang Beli punya gitu, menjadi freelancer ini. Ada lagi teman-teman yang mau sharing mungkin? Atau ketakutan-ketakutan apa sih yang teman-teman rasakan eh, untuk menjadi freelancer ini? Atau kecemasan apa nih yang teman-teman rasakan gitu? Dan enaknya menjadi freelancer tuh bisa kerja dari mana saja teman-teman. Itu enaknya. Kalau memang nih, misalnya nih, karena kan kita sudah belajar tentang digital marketing ataupun desain ataupun tentang data entry atau sosial atau Microsoft gitu ya, Microsoft Word, Excel gitu. Kalau teman-teman punya basic di situ, teman-teman bisa memulai dari Microsoft Word atau pengetikan ataupun memasukkan data-data itu sebagai freelancer itu juga bisa teman-teman. Karena sekarang banyak banget klien yang membutuhkan pekerjaan itu atau jasa itu sekarang itu. Dan ini eh, bisa menjadi hal yang sangat apa dimulai di langkah awal tuh bisa digunakan gitu.
Oh, ada yang bertanya di kolom chat. Eh, untuk pemula itu di angka berapa yang pas dari Kak Yuyun? Sebenarnya tidak ada patokan yang pas sih, Kak. Tadi yang aku bilang kalau untuk pemula, biasanya Kakak eh, memulai untuk pencarian data terlebih dahulu. Nah, data-datanya ini itu bisa tadi yang aku tunjukin di website-website tadi, temen kakak cari tuh paket-paket yang paling basic tuh seperti apa. Misalnya nih, untuk taunya dia pemula itu biasanya dia belum ada review, Kak. Atau reviewnya tuh masih satu atau dua. Itu kakak bisa gunakan. Misalnya, oh kebanyakan rata-rata tuh untuk paket basic. Itu orang memulai di $5 sampai $7. Ini dalam skala dolar ya, Kak. Itu teman kakak bisa patok di situ. Kalaupun kakak tidak menggunakan platform-platform tadi ataupun menggunakan bayaran rupiah, saran dari aku kak, itu kakak bisa cari dulu, semisal di sosial media atau di internet jasa sosial media gitu. Kakak nggak apa-apa, iseng aja tanya ke mereka kayak berapa paket yang ditawarkan ke beberapa freelancer itu tadi. Nah dari situ nanti kakak bisa setting budget yang sesuai untuk pemula itu seperti apa. Jadi tidak ada patokan pasti apakah 100.000 atau 200.000 itu nggak ada, Kak. Jadi kakak melakukan riset sendiri, yang menentukan harga itu adalah kakak itu sendiri. Nanti gimana gitu. Kalau aku di Fiverr kan karena aku juga masih baru di Fiverr, aku klienku masih dikit, aku masih di basic, aku setting harga paling rendah tuh $5. Cuman kalau, Kak, gimana beli foto? eh, ini, ini sorry melenceng sedikit nih. Aku baru ingat nih beberapa hari yang lalu ketemu teman bahwa Facebook Pro kalau nggak salah itu katanya kalau kita bikin reel itu kita dibayar gitu ya gitu gimana gitu. Facebook Meta Oh, kalau nggak salah itu. oh dibayar ya? Mungkin itu sistemnya affiliate atau Nah, gimana ya? aku kurang tahu sih kayaknya Facebook Pro gitu deh. Oke, oke, nanti. Semacam bukan afiliat sih, tapi kita mengupload reel itu cuma langkah-langkahnya saya nggak tahu gitu. Oke, saya juga baru tahu nih dari beli Konon foto. Nanti coba saya habis ini kulik-kulik lagi apakah Reels itu bisa mendapatkan hasil atau enggak. Kalau setahu 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 saya itu biasanya kalau gitu dia bekerja sama dengan brand ataupun dia affiliate modelnya gitu. Jadi kita menjual produknya si brandnya itu, maka kita akan mendapatkan komisi. Cuman Pak, kalau yang baru info yang baru ini saya belum tahu pasti, cuman saya akan bantu cek lagi untuk apakah bisa atau enggaknya. Nah, balik lagi tadi ke penentuan angka yang pas itu, dulu karena aku bekerja di sebuah digital marketing, perusahaan digital marketing, itu aku satu konten itu 150.000, Kak. Jadi 150.000 satu konten, cuman itu kan ibaratnya aku sudah ada klien, cuman kalau belum ada klien biasanya bisa memulai di angka mungkin 100.000 untuk durasi 5 konten itu bisa dimulai dari 100.000. Cuman nanti kalau memang terus banyak klien itu bisa ditingkatkan lagi. Kalau dulu aku memulainya dari 150.000 per satu konten. Dan ketika sudah semakin banyak, maka harganya akan semakin meningkat juga, Kak. Gitu. Bahkan bisa sampai 2 kali lipatnya kalau kakak bisa banyak-banyak klien yang masuk gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau sharing? Intinya kalau menjadi freelancer itu jangan apa mungkin sama punya link grup atau komentar freelance bisa kita dapat informasi lebih lebih banyak lagi soal freelance begitu Kak. oke, boleh nanti coba aku cariin karena aku juga tergabung dalam dulu aku ikut pelatihan kayak teman-teman gini. Jadi aku ada sebuah eh, alumni gitu. Jadi di alumni itu biasanya akan menawarkan jasa-jasa
lowongan-lowongan freelancer gitu. Nanti kalau memang ada lowongan-lowongan yang baru, nanti akan aku coba bantu share juga ke teman-teman dari tim The Network gitu ya. Karena memang kebutuhan digital, khususnya di digital marketing itu sedang lagi banyak-banyaknya gitu, teman. Jadi kesempatan yang sangat bagus gitu untuk menjadi freelancer gitu. Intinya teman-teman harus jangan puas belajar. Jadi teman-teman harus menggali ilmu baru terus sebagai kalau teman-teman memilih sebagai pekerja freelancer tuh harus harus terus banyak belajar dan harus terus banyak beradaptasi, terutama kan di dunia digital ini dia terus berkembang ya teman-teman. Jadi tidak stagnan. Jadi harus terus berupdate. Kayak misalnya tadi saya juga baru tahu ternyata Reels bisa dibayar dari Beli Putu. Berarti kan Beli Putu terus update tentang perkembangan-perkembangan di dunia digital gitu. Jadi teman-teman juga harus terus update juga gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi mungkin atau ada yang mau sharing? Kalau tidak ada, bisa saya kembalikan ke tim The Network.